1 Pare, salah satu SMU negeri terfavorit yang ada di Kota Pare. Nah, seperti apa untuk protokol kesehatan yang diterapkan di SMU Negeri 1 Pare? Tetap menjadi yang utama. Proses belajar mengajar lewat daring, protokol kesehatan tetap harus disarankan agar semuanya tetap aman dan tentunya akan memutus mata rantai COVID-19. On FM, Your Neway. Alin hadir kembali untuk menyapa semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini tengah berada di SMA Negeri 1 Pare. Prosedur apa yang tentunya digalakkan di tengah-tengah pandemi seperti ini? Proses belajar mengajar seperti apa yang diterapkan oleh SMU Negeri 1 Pare? Nah, untuk itu segera saja kita bisa berbincang-bincang secara langsung eksklusif ya bersama Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Pare, Bapak Margo Tomo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabar baik? Alhamdulillah siap dan senantiasa harus tetap sehat. Semangat. Semangat. Iya. Untuk resep agar tetap sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini bagaimana Bapak? Yang penting ini jadi para pemirsa dan sahabat-sahabat saya bahwa di saat situasi dengan adanya pandemi COVID-19 maka kita tetap punya pemikiran yang senantiasa berprasangka yang baik atau positif. Ya, harus. Kunci yang paling utama. Proses belajar mengajar sendiri di tengah-tengah pandemi seperti ini seperti apa Bapak? Jadi untuk kegiatan proses belajar mengajar pada saat pandemi ini yang sudah berlangsung mulai akhir bulan Maret sampai hari ini dan dimanapun hasil beberapa pengamatan bahwa pandemi ini kapan berakhir juga tidak ada yang bisa memastikan. Nah, untuk itu kalau di SMA 1 Pare, di SMA 1 Pare ini kan sebelum adanya pandemi COVID, memang kita sudah terbiasa dengan pembelajaran yang online. Jadi kita sudah online, kita punya e-learning, sehingga anak-anak sudah terbiasa bahwa pembelajaran hariannya ya sudah ada di depan laptopnya masing-masing. UKBM oleh Bapak Ibu Guru juga disampaikan lewat online itu. Bahkan sampai pada waktu evaluasi kita juga sudah semuanya menggunakan online itu. Jadi kita menjauhi adanya paper. Jadi adanya paper sudah kita jauhi dan semuanya kita sudah pada jaringan komputer itu. Mulai dari ujian nasional, kemudian ujian untuk PAP-nya, akhir tahun, penilaian akhir semester, semuanya kita sudah pakai online itu. Boleh dibilang ini merupakan tahun yang sangat istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di dunia pendidikan khususnya. Jadi kalau dengan situasi seperti sekarang, Pare sudah nggak ada, SMA 1 Pare sudah nggak ada masalah karena teman-teman guru penguasaan IT-nya juga sudah
luar biasa. Kemudian pembelajarnya juga sudah terbiasa dengan e-learningnya, sehingga dengan adanya rame-rame dari Kemendikbud mengarahkan adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring, maka di Pari 1 sudah tidak asing lagi itu. Boleh dibilang sudah tidak kaget lagi dengan proses daring yang baru-baru ini berjalan begitu ya Bapak ya? Iya, jadi kita sudah tidak asing lagi, apalagi kita punya jaringan internet kita sangat kuat sekali. Kita punya beberapa tenaga IT dan kita yang ada di sekolah ini sudah semuanya pakai elektronik semua, serba semua. Jadi pembelajarannya sudah e-learning, bagaimana dengan target kita juga sudah pakai e-karakter itu, kemudian untuk perpusnya juga sudah kita pakai e-library, sehingga mau pesen apa aja sudah semuanya otomatis ada di jaringan semua. Dan yang rame-rame dengan adanya beban masyarakat tentang betapa besarnya pengeluaran untuk pembelian paket data kuota itu, ternyata SMA 1 Pare teman-teman sudah berswadaya membangun tower. Jadi membangun tower sehingga Bapak Ibu guru yang ada di rumah sudah bisa menggunakan e-WiFi-nya dari Semansa Pare sampai radius 3 kilo. Ya, 3 kilo itu. Luar biasa perkembangan yang tentunya memberikan dampak positif, baik itu bagi pengajar pendidik maupun untuk para siswa dan siswinya. Nah, ini satu lagi pertanyaan Bapak. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada MOS atau masa orientasi siswa. Nah, pada saat tahun ajaran baru kemarin seperti apa penerapannya? Jadi kita untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi istilahnya kan sudah MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru yang kelas 10. Kalau sebelum adanya pandemi itu kan anak-anak bisa bersukaria di sekolah, dia bisa ketemu dengan kakak-kakak kelasnya di dalam kepengurusan OSIS, di dalam kepengurusan MPK, sudah bisa ketemu langsung dengan bapak ibu gurunya yang baru. Lah untuk tahun ini karena memang dari kementerian sendiri, Kemendikbud sangat mengharap bahwa kegiatan tetap jalan, hanya saja prosedurnya yang harus menyesuaikan. Sehingga kemarin pada waktu MPLS maka juga dilaksanakan tetapi dengan sistem daring. Jadi mulai dari pembukaan, kemudian penyampaian materi MPLS baik oleh Bapak Ibu guru, oleh teman-teman wakil kepala sekolah, oleh kepala sekolah, oleh kakak-kakak pendampingnya di pengurus OSIS, semuanya dilaksanakan dengan daring itu. Kemudian untuk protokol kesehatan, nah ini yang terpenting Pak. Jadi sesuai dengan seruan dari pemerintah bahwa bagaimana dan dimanapun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak sampai memunculkan klaster-klaster baru khususnya di sekolah, sehingga siapapun yang masuk ke Semansa Pare maka harus melewati beberapa tahapan itu. Yang pertama, di depan juga sudah harus diukur suhu tubuhnya, termogannya oleh petugas dari security. Kemudian sebelum masuk ke dalam lokasi sekolah sudah kami siapkan untuk mencuci tangan, ini yang penting. Jadi itu di sebelah kanan kiri dari gerbang masuk itu
sudah kita siapkan untuk wastafelnya untuk mencuci tangannya. Iya. Kemudian kalau ada yang masuk ke dalam, Iya. di lorong itu juga sudah kita beri tanda social distancing-nya, jadi jaga jaraknya. Karena apa? Karena sesuai dengan seruan pemerintah harus kita menjaga jarak itu. Nah, kemudian setiap 1 minggu sekali bahwa di lingkungan sekolah kita adakan penyemprotan, Pak. Ya, jadi kita semprot supaya semuanya bisa bersih, dan jika ada virus-virus dengan upaya kita mudah-mudahan virus itu bisa mati atau tidak berada di lingkungan sekolah itu. Kemudian di depan kelas-kelas juga sudah kita siapkan wastafel, jadi cuci tangan dengan pakai sabun yang sudah kita siapkan itu. Kemudian di sebelah kanan kiri lorong itu juga kita siapkan SOP-nya. Jadi standar operasional masuk ke Semansa itu jelas harus ada yang dilakukan, mulai dari rumah anak-anak kita yang mau ke sekolah, sampai di sekolah, sampai nanti pulang lagi sudah kita siapkan SOP-nya. Kemudian untuk seruan 3M-nya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sesuai dengan seruan dari pemerintah itu kita laksanakan di Semansa Pari. Ini sebenarnya boleh dibilang rasa rindu bertatap muka dengan siswa-siswi sebagai pengobatnya. Apa ini Bapak? Ya. Jadi semuanya menginginkan sebenarnya agar tatap muka. Jadi, tetapi dengan situasi yang akhir-akhir ini, bahwa ternyata wabah virus corona ini ada tren naik lagi, sehingga untuk sementara kita harus merubah, sehingga teman-teman guru biasanya kita pakai Zoom itu, jadi kita pakai Zoom itu, sehingga dimanapun kita berada masih kita bisa berkomunikasi, kita bisa menyapa, terus kemudian wali kelas juga intens dengan peserta didiknya, siswa-siswinya untuk mengkomunikasikan, semuanya kita berharap mudah-mudahan segera berakhir, berlalu, sehingga nanti anak-anak kita, saya tanya pada anak-anak juga, gimana anak-anak? Iya Pak, sebenarnya saya juga ingin Pak, dan saya respon ke Bapak Ibu Guru, sebenarnya anak-anak juga sudah rasa kangennya terhadap sekolahnya, terhadap Bapak Ibu gurunya. Tapi bagaimanapun juga, karena kita masih diuji seperti ini, ya kita harus bersabar. Yang penting proses pembelajaran bisa berjalan walaupun masih secara PJJ itu. Terima kasih banyak untuk informasinya, dan pesan untuk semuanya Bapak perlu disampaikan. Jadi kami selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Pari ini, kita berharap bahwa pada anak-anakku semuanya, peserta didik kelas 10, kelas 11, kelas 12, tetap semangat untuk mengikuti semua proses pembelajaran, semua proses evaluasi, kemudian jika ada
sewaktu-waktu harus mengumpulkan data-data, kemudian kelengkapan administrasi, misalkan legalisir ijazahnya dari SMP, MTS-nya, karena untuk pendataan secara administratif ya bagaimanapun bisa dipenuhi. Kemudian untuk para orang tua wali, ya mohon anak-anak kita semuanya tetap didampingi di rumah, pembelajarannya, kemudian kegiatan-kegiatannya. Kalau betul-betul ke sekolah, harus diyakinkan betul bahwa memang putranya ke sekolah. Kita jalin komunikasi yang lebih intens, walaupun hanya secara virtual, secara daring. Kemudian teman-teman guru, bapak ibu guru tetap semangat untuk memberikan proses pembelajaran terhadap peserta didiknya, sehingga tidak ada yang terkurangi. Jadi tidak ada yang terkurangi, hanya penyampaiannya yang ada satu perubahan dengan menyesuaikan situasi yang ada ini. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Semoga tetap sehat, sukses selalu SMU Negeri 1 Pare. Tetap jaya, protokol kesehatan sangat luar biasa diterapkan di sini. Amin. Terima kasih banyak. Baik, untuk Anak FM dimanapun berada, kali ini Alin di SMU Negeri 1 Pare yang sudah turut berbincang bersama Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Pare, yaitu Bapak Margo Utomo, yang mana ternyata proses belajar mengajar daring merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di SMU Negeri 1 Pare, karena jauh-jauh sebelumnya pembekalan belajar daring memang sudah ada. Terima kasih.